Kalau video call itu nggak akan berubah warna dari warna asli si batu itu sendiri, seperti kayak gini gitu kan. Nah, ini kalau merah ya merah gitu, nggak akan apa. Tapi kalau merahnya itu seperti kayak jenderal kayak gitu, wah tuh, nah, ini kan ada sedikit ada warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gilang Ramadan. Mohon maaf kalau ada berisik suaranya karena dekat lintas, jadi kedengeran suara motor, suara mobil ya, harap maklum. Oke, kali ini saya mau menjelaskan tips memilih bahan kalsedon. Kebanyakan dari kita atau dari kawan-kawan untuk membeli bahan itu memang sangat sulit kalau kita memprediksinya lewat foto atau video gitu kan. Karena kebanyakan sekarang yang beredar bahan-bahan itu kebanyakan main editingnya ini nggak tanggung-tanggung kontrasnya gitu kan, apalagi yang punya HP resolusinya tuh terlalu tinggi gitu. Kalau resolusinya terlalu tinggi, wah itu foto yang biasanya ya ini kita buka-bukaan aja lah. Terkadang memang di online ini ada yang main editing atau tidak gitu ya. Kenapa saya katakan main editing? Karena kalau di online ini kan bagaimana tergantung penampilan barang itu sendiri. Kalau barang penampilan atau fotonya itu wah, itu banyak biasanya dari kita tergiur gitu kan. Tapi ada yang melebihi dari itu editingnya gitu. Semerah-merahnya batu kalsedon nggak mungkin lah sampai merahnya itu wah. Apalagi yang menggunakan senter yang kecil itu, senter yang kecil, nah, itu perlu dipertanyakan juga. Oke, nanti kita bahas. Kebetulan juga saya sudah siapkan bahan kalsedon mulai dari kerikil yang biasa sampai yang supernya. Terus juga saya akan jelaskan mengenai bagaimana kita mengetahui bahwa bahan itu benar-benar yang dijual oleh seller itu betul-betul sesuai atau tidak warnanya. Jangan lupa subscribe-nya ya guys, untuk mendukung channel ini dan juga semakin semangat saya memberikan ilmu ataupun pengetahuan. Ini bagi yang belum paham aja. Tapi kalau yang sudah paham mungkin lain gitu kan. Ini sekedar saya punya ilmu ya saya bagikan gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya juga ya. Karena nanti seperti biasa di setiap konten saya pasti akan ada giveaway. Maka videonya itu jangan di skip, tonton terus sampai habis guys, oke? Karena pertanyaan dan jawabannya pasti ada di sini kalau kita teliti. Langsung kita ke TKP. Ya, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari mulai bahan, jenis kerikil hingga yang memang benar-benar dikatakan bahan itu super. Karena kan buyer-buyer atau kawan-kawan yang melihat video ini yang belum paham tentang bahan itu kan, gimana sih bang yang super itu seperti apa, yang biasa itu seperti apa. Kadang-kadang permainan kamera juga ada ya, yang saya bilang tadi. Kalau di online ini rata-rata ya, walaupun tidak semua ya, ini tolong dicatat, tidak semua, rata-rata itu hampir menggunakan editing ya. Editingnya itu boleh dikatakan wajar lah kalau memiliki kontras atau resolusi HP yang 10-15% itu wajar gitu. Tapi kalau umpamanya bahan itu melewati editingnya sampai lebih dari itu ya gimana gitu kan. Bahkan terakhir ada yang sampai heboh itu kan,
ketika diposting itu batunya merah jenderal, begitu datang nggak tahu warnanya teh gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu yang wajib kita ketahui, kalau untuk jenis bahan kalsedon ini nggak perlu menggunakan senter-senter yang seperti senter iDopress atau Bacan ya. Nah, yang seperti ini nih, senternya nih yang seperti ini. Nah, yang seperti itu kalau senter yang seperti itu wajib kita minta detail, atau yang perlu digarisbawahi kalau memang ragu, ajak video call. Karena dalam video call itu apalagi WA ya, WA ataupun Messenger itu nggak ada sistem editing kamera. Kalau buat video masih bisa diatur kontrasnya gitu kan, kirim video, kirim foto itu masih bisa diatur kontras. Tapi kalau video call itu nggak akan berubah warna dari warna asli si batu itu sendiri. Nggak ada editing warna atau penambahan kontras lewat video call ya. Nah yang kedua, perhatikan senternya, senter yang tadi itu nih. Senternya itu ya minimal yang sebesar inilah, nggak runcing seperti kayak pena gitu ya. Sebab kalau bahan kalsedon yang saya bilang tadi, nah kita ambil contoh yang pertama ya. Nah, ini jenis kerikil ini kalau pakai senter yang runcing, yang kecil itu, kalau di sisinya yang merahnya ini di sini saja gitu kan, dia kan tidak akan nyebar, jadi fokus pada satu titik dia. Tapi kalau pakai senter yang besar ini kan cahayanya nyebar dia. Kalau memang bahan itu merah ya real merah gitu, nggak apa gitu kan. Nah, contoh kayak gini kan, nah, ini kan kelihatan nih. Ntar kita basah. Nah, seperti kayak gini gitu kan. Nah, ini kalau merah ya merah gitu, nggak akan apa. Tapi kalau merahnya itu seperti kayak jenderal kayak gitu, wah tuh, nah, ini kan ada sedikit, ada warna oranye, ada pantulan warna oranye gitu kan. Nah, merahnya itu nggak sampai merah kayak wah gitu kan. Contoh lagi ya, agak besar ini kan. Ini kan udah kelihatan ini. Kebacakan kadang-kadang seller itu nyenter begini. Nah, ini kelihatan nih. Ya kan? Warna si dagingnya ini kelihatan nih. Nih, ada biasnya merah di sini. Nah, nih. Nah, nih. Ini kan kelihatan tuh. Nah, bisa tahu perbedaannya kan. Ini ada sedikit bias merah. Tapi kalau pakai senter yang runcing, ya kan, dia fokus pada satu titik si pencahayaan merah tadi. Nah, nih. Nah, seperti itu dia. Nah, kadang di center seperti ini, jadi biar kelihatan merah gitu kan. Nah, ini. Tapi memang bahan ini sebenarnya merah, tapi tidak full merah merata. Seperti di video yang kemarin saya upload itu, di bahan kalsedon itu memang dia dekat-dekat kulit di sini dia. Nah, ada yang seperti itu. Tetapi kebanyakan seller-seller yang istilahnya apa, di fotonya dari belakang kayak gini dia nih. Nah, nih jadi kelihatan merah gitu kan. Nah, nih gitu. Nah, ini kan udah bisa lihat perbedaannya tuh, ya kan. Oke, sudah dua ya. Nah, yang berikutnya jenis untuk cat eye, sama kayak tadi ini cat eye tapi ada motif. Nah, kalau cat eye ini kita perhatikan, ini kita ngambil jalur di sini kan, cat eye. Ini kebanyakan seller biasanya kalau misalnya belum ada topian, nah itu dia nyenter dari warnanya, kulitnya kulit halus seperti ini. Ini udah ketahuan udah membiru nih, artinya kristalnya sudah tinggi gitu. Jadi lagi-lagi perhatikan jenis dia senternya kemana gitu. Nah, ini senternya kemana. Nah, nih semerah-merahnya batu kalsedon tetap dia warna orange-nya itu tetap ada gitu. Jadi nggak mungkin sampai merah wah gitu kan. Nah, ini dia aslinya ini seperti ini dia. Oke, sekarang kita ke bahan yang memang boleh dikatakan sih ya super gitu kan, dari spek kulit, dari daging gitu. Nah, ini dia. Yang pertama, perhatikan dari jenis kulitnya juga. Memang kulit ini berpengaruh sih.
Kalau ini jenisnya kapur tua, kalau yang mungkin yang ini kapur-kapur putih gitu kan. Tapi kalau sudah ada bias-bias membiru begini tuh tanda kristalnya memang sudah bagus. Nah untuk kapur tua sendiri, dia karakter untuk warna kalsedonnya ini biasanya warnanya itu pekat, merahnya merah pekat gitu, agak ngebron. Nah tapi kalau sedikit dia dagingnya ini tidak terlalu nyoklatnya, tidak berlebihan, artinya dia bagus, warnanya ini merahnya pekat tapi kristal gitu. Jadi pada saat penggosokan dia ini jadinya mungkin dibuat laster main giwangnya. Nah ini dia nih. Kita perhatikan aja dari foto si seller, dari pecah-pecahan kaca di sini biasanya nampak. Kalau dia main edit, yang di fokus editnya ini hanya sekitaran warna dagingnya saja gitu. Nah kalau untuk kaca ininya, kaca pecahan ini kita perhatikan aja, entah oranye atau kuning atau putih biasanya ada di situ. Nah untuk senterannya sendiri dia seperti ini ya, kita perhatikan. Nah nih semerah-merahnya batu kalsedon, tetap ini perhatikan di sudut, jangan terfokus pada satu titik ya. Nah ini dia ada sedikit orange-nya, nggak mungkin sampai merahnya itu kayak macam merah apa ya, merah pantai itu. Nah itu ini kita perhatikan aja nih, center sini. Ini nggak menggunakan edit ya, saya ini real ini. Tapi kalau menggunakan edit ini bisa pedes ini warnanya. Nah ini lihat ini dari sisi kepala senternya aja nih nyebar dia nih ke warnanya itu. Kalau pakai senter yang runcing tadi, dia hanya satu fokus titik aja, nggak nyebar dia. Misalnya hanya di sini aja merahnya kan, nah, hanya di sini aja merahnya dia. Jadi dia senter di sini, dia nggak berani ke sini. Kalau pakai senter kecil, dia cari alur merah di sini, ini merah ke sini. Nah dia dimainkan di situ aja kalau buat video. Nah, kayak gini. Ya nih, gitu. Tuh yang harus kita perhatikan ya guys ya. Karena sudah banyak sekarang seller-seller yang halalkan segala cara gitu ya. Sebenarnya saya bukan mau mengusik ataupun mau sok jujur jualan enggak, cuman maksudnya agar buyer ini sekarang cerdas memilih batu ya kan. Nggak mungkin juga lah batu merah semerah itu, apalagi di atas sampai 2 kilo 3 kilo itu harga cuma 700 bahkan sampai 1 juta gitu, nggak mungkin itu kalau memang benar-benar merah gitu kan. Ini aja batu saya ini yang merahnya seperti ini aja, saya ambil di penambangnya aja kisaran di harga 1 juta ini. Ini yang beratnya hanya 7 on ini sudah 1 juta. Lalu saya mau jual di online sudah berapa harganya. Nah sedangkan orang-orang yang di luar sana ya, saya nggak mau sebut buyer atau siapalah. Mungkin kalian kalau ngelihat foto yang tadi saya kirim itu udah pasti paham itu siapa gitu kan. Itu dia jual di atas 2 kilo 3 kilo bahkan sampai ada yang 7 kilo harganya hanya 1 juta. Nah dari situ aja kita berpikir lah, nggak mungkin barang bagus harga murah gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau yang buyer masih belum mengerti, belum awam, makanya saya kasih tahu di sini. Nah kalau cari batu merah harga 100.000 ya hati-hatilah ya. Kalau mau cari batu merah harga 100.000 hati-hati, itu bisa jadi Anda dikasih diet ataupun ya seperti batu-batu yang bahan-bahan itu tadi kan. Sedangkan bahan kerikil saya aja, saya jual 1 kilo itu bisa sampai 300-400 tergantung kualitasnya gitu kan. Nah, seperti ini. Nah sedangkan yang lain itu dijual bongkah-bongkah besar loh, di atas 2 kilo 3 kilo yang alurnya bagus gitu kan. Sementara permainan intensitas kameranya tinggi gitu kan, merahnya sampai kayak merah jenderal gitu. Oke, jadi biar paham aja kita istilahnya tuh, saya punya ilmu ya untuk apa nggak saya kasih tahu gitu kan. Karena kan buyer sekarang mencari batu itu memang bukan seperti pada zaman booming dulu. Kalau zaman booming dulu mungkin wajar lah ya kan, penasaran dapat ini dapat ini. Wah yang sekarang nggak bisa kayak gitu. Nah ini hasil polkas pun lagi-lagi saya kasih tahu, hasil polkas pun tetap semerah-merahnya bahan kalsedon ya, tetap dia warna coklat dan oranye ini pasti ngikut gitu. Cuman masih ada yang belum paham juga cara gosok, padahal sudah polkas sudah jelas.
Bang, gimana ini gosok batunya ini masalahnya seperti kayak redis. Saya mau bikin dia merah di bawah atau di atas alasnya. Nah, itu tergantung selera. Lagi-lagi ya, tergantung selera. Karena kan kita nggak bisa juga memastikan selera Anda itu seperti apa. Ada yang ingin merahnya itu gelap, batunya gelap, jadi kelihatan kena bias cahaya itu jadi merah. Nah, itu merahnya itu bisa taruh di atas. Taruh di atas ini kan kelihatan nih, kalau apa kita kelihatan cahaya nih. Ini kan merah nih. Tapi kalau mau warna merahnya itu ngangkat ke atas seperti kayak nukleus atau apa, dijadikan alas, yang mudanya itu taruh di atas itu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kan kelihatan, itu aja. Nah, ini kan kelihatan daging mudanya nih guys. Nih, nggak dibasahin. Kalau dibasahin nanti merahnya kelihatan ya. Ini dari sini aja udah real ya. Nih, si merahnya di bawah nih udah jelas nih. Alas ini berapa mili nih. Nih dari sini nih. Ini udah daging muda kan. Makanya kalau kita taruh di atas seperti ini, jadi si merah yang pantulan ini dia ngebrown, kelihatan ke bawahnya merata. Tapi kalau dia taruh di bawah seperti ini, nah nanti ketika digosok ya kan, itu memantul cahayanya naik ke atas, jadi seperti merah cerah itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini mengenai tips membeli bahan ya, agar tidak salah membeli gitu kan ya. Walaupun harganya ya anggaplah beli es cendol tumpah gitu kan, tapi kan sayang juga. Buat kalian yang mau order bahan ataupun polkas dengan saya, nah ini saya cantumkan nomor WA, nanti tinggal WA saya aja, atau mau video call, mau cari bahan-bahan partai besar juga bisa, dari mulai 20 kilo sampai 1 ton kita siap menyediakannya, tergantung pesanan ya, dan harga juga bervariasi. Kalau mau yang partai besar tadi, kita lihat juga untuk jenis bahannya. Biasanya saya jual 20 kilo itu warna random ya. Warna kebanyakan oranye, kuning, putih, reddish, ada rednya juga. Tapi kalau untuk rednya nggak banyak ya. Itu 20 kilo biasanya saya jual 1 juta. Tapi beda lagi kalau untuk partai-partai besar lainnya. Kalau mau di atas 100 kilo, 200 kilo itu nanti hitungannya kita runding saja di WA ya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sama-sama belajar kita di sini ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.